gelap. Iya. Lanjut. Ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran PAI. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang bab keempat, yaitu tentang puasa Ramadan. Cuma sebelum itu marilah kita baca doa dulu. Mudah-mudahan dengan baca doa ini pembelajaran kita bisa dimudahkan oleh Allah. Saudara Alvin, silakan untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Ya, beri salam. Bersalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, sebelum Bapak melanjutkan kepada pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Yang namanya disebut bilang hadir. Amelia, Hadir. Apisa, Hadir. Nazkia, Hadir. Siti Nabila, Hadir. Rima, Hadir. Rifa Mailani, Hadir. Sipa Nur Anjani, Hadir. Siti Sophia, Hadir. Beril, Deren, Apreja, Hadir. Reja. Gak ada. Tidak hadir ya? Gak Oh, tidak hadir. Kenapa sakit? Hadiansa ada. tidak hadir. Muhammad Rafa Gak ada. tidak ada. Apreja Hadir. hadir. Alvin Hadir. Alhamdulillah. Yang tidak hadir cuma 2 orang ya. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Sembuh. dia cepat sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran selanjutnya, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan disimak. Ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku,
tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu tentang puasa. Tolong disimak baik-baik ya. Tema 4 bulan Ramadan yang indah, ini judulnya. Tema 4 bulan Ramadan yang indah. Nah, bisa dilihat lagi di sini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat ini, yang pertama, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa seperti ini. Satu, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dan pemahaman puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Yang keempat, memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang kelima, menunjukkan puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sedangkan materi yang akan Bapak sampaikan nih, yang akan Bapak sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, tentang pengertian dari puasa. Yang kedua, dasar hukum puasa. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Yang keempat, syarat sah puasa. Yang kelima, rukun puasa. Yang keenam, sunah puasa. yang kelima, yang ketujuh, Hal-hal yang membatalkan puasa. yang kedelapan, Yang membatalkan puasa. yang terakhir. Amalan membatalkan puasa. Oke, sebelum kita ke materi, kita coba dulu duduk. Tidak ada yang berdiri ya, semuanya duduk. Perhatikan, kita akan coba untuk mengetes apakah kalian sudah siap belajar atau belum. Nah, silakan tangannya diginikan. Silakan tangannya digosok-gosok, digosok-gosok, gosok-gosok. Simpan di sini, hangat tidak? Hangat. Sekali lagi. Silakan tangannya disimpan di kepala. Di kepala, bukan di hidung. Ulang lagi. Simpan di hidung. Hati-hati. Jangan sampai salah. Belum, gosok lagi. Tangannya simpan di perut. Bukan di kepala. Ulang sekali lagi. Ya. Tangannya simpan di hidung. Iya, berarti kalian sudah mulai konsentrasi belajar ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian puasa. Nah, pengertian puasa ini adalah ini bagian. Secara bahasa arti puasa itu artinya menahan. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu arti puasa menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya, ini adalah perintah Allah. Jadi puasa ini tidak sekonyong-konyong diperintahkan. Ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Ini surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat Al-Quran sebagai dasar hukum kewajiban kita berpuasa. Artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pengertiannya, puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Daud, nabi-nabi yang lain juga sama diwajibkan. Makanya kita mengenal puasa Daud. Puasa Daud itu tidak seperti kita.
Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu sampai meninggal, sampai seumur hidup dilaksanakannya. Ya. Nah lanjut. Syarat wajib puasa. Nah ini syarat wajib puasa ini, apabila ada salah satu dalam diri kita, maka kita wajib puasa. Yang pertama syarat wajib puasa itu apa? Orang Islam. Orang Kristen kalau berpuasa sah tidak? Tidak, harus orang Islam dulu, harus dia Islam dulu. Ya, kalau orang Islam sah berpuasa. Yang kedua balik. Balik ini adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia sudah dewasa dan sudah cukup umur. Kalau perempuan biasanya di atas 9 tahun, laki-laki 15 tahun. Ya, nah, ini ya. Yang ketiga berakal itu sehat jiwanya. Jadi orang yang gila kalau dia puasa sah tidak? Tidak. Malah kalau kalian lagi puasa, kan gila sebentar, itu langsung batal puasanya. Atau sakalor, pingsan atau apalah, mabuk misalnya. Ya. Itu khusus untuk perempuan, laki-laki tidak ada yang head. Yang kelima, kuasa atau kuat melaksanakan puasa. Ini dia kuat melaksanakan, kalau tidak kuat tidak usah puasa. Contoh ada kakek-kakek, nenek-nenek sudah usia 80 tahun tidak kuat puasa. Dia boleh tidak puasa tapi wajib dibayar dengan membayar fidyah. Fidyah itu adalah dendaan dengan memberikan makanan 1 umur kepada fakir miskin. Makanan apa? Makanan pokok. Ya, tidak boleh beli yang lain, harus ngasih makanan pokok atau makanan yang suka kita makan. Kalau kita biasa makanan pokok apa? Nasi, ya, beras. Nah, beras itulah yang dikasih. Baik, selanjutnya syarat sah puasa. Kita sah melaksanakan puasa kalau syarat ini ada di kita. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Haid itu tadi sudah dijelaskan, darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah dewasa. Kalau nifas adalah darah yang keluar dari seorang ibu yang baru melahirkan. Itu biasanya lamanya keluar nifas itu selama 40 hari. Ya, keluar darah nifas itu. Setiap yang melahirkan pasti keluar darah nifas. Ya, itu yang keluar setelah melahirkan. Yang kedua, syarat sah puasa itu mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz itu anak kecil, belum balik tapi dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dikasih api sama dikasih uang, dia akan ambil uang, tidak akan ngasih api. Berarti dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, anak kecil, kalau dikasih api, dia pasti dikasih api daripada uang, karena api itu bagus. Nah itu belum mumayyiz. Nah, kalau udah tamyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Yang selanjutnya syarat sah puasa dilaksanakan dalam waktu yang diperbolehkan. Ada loh waktu yang diharamkan berpuasa. Salah satunya apa? Berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Berpuasa juga pada hari raya Idul Adha, itu nggak boleh. Atau berpuasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu kemarin tanggal 11, 12, 13 Hijriah pas potong kurban. Ada waktu 3 hari. Itu namanya hari Tasyrik. Itu hukumnya haram berpuasa. Dilanjut. Nah, rukun puasa. Ingat nih, nanti ada pertanyaan, jangan ngobrol Deren. Ya. Jangan ngobrol. Rukun puasa ada 2. 1 niat. 2 meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi rukun puasa ada 2. Niat puasa ini harus malam hari, tidak boleh siang. Boleh, ada yang mengatakan setelah sholat maghrib boleh baca niat puasa buat besok. Atau setelah sholat tarawih juga boleh, setelah tadarusan boleh, sebelum imsak juga boleh. Belum imsak, ya kalau niatnya siang hari itu tidak sah. Dan kalau puasa tidak baca niat itu tidak sah puasanya. Tapi kalau tidak sahur Pak, kalau tidak sahur nggak apa-apa karena sahur itu hukumnya sunnah. Pak, tadi malam saya
nggak sahur sah nggak ya puasanya? Sah. Tapi kalau nggak niat itu puasanya tidak sah. Ya. Makanya niat ini wajib dilaksanakan. Baik, selanjutnya nih hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama makan sahur tuh kan sunat. Sahur jangan terlalu kenyang ya. Yang kedua mengakhirkan sahur nih 15 menit karena imsak atau setengah jam lagi ke imsak baru makan. Jadi mau makan jam 3, jam 2 nanti cepet lapar lagi. Makanya sahur ini disunatkan diakhirkan. Yang selanjutnya menyegerakan berbuka dan berdoa ketika berbuka. Ketika datang maghrib langsung buka. Tidak usah sombong, nanti saya mau bukanya jam 11 malam. Nah itu tidak ini ya, tidak unik. Artinya ketika datang maghrib langsung buka. Yang selanjutnya memperbanyak ibadah dengan tadarus. Tadarus itu apa sih? Ada yang bisa? Ngaji. Ada yang lain? Apa arti tadarus? Membaca Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan itu tadarus. Membaca Quran berdiam diri di masjid. Cicing di masjid. Berdiam diri di masjid dengan membaca istighfar, baca subhanallah ya, baca alhamdulillah, baca Quran dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Baik, sudah semakin bosan kelihatannya nih. Supaya lebih ceria lagi, kita akan ice breaking. Baik, tangannya di sini. Masukkan satu jarinya. Ada? Masukkan satu jarinya. Siap? Oke, berarti kalau dimasukkan satu ini jarinya, berarti di depan ada berapa? 9. Ada 9 ya? Baik, kita hitung coba. Hitungnya begini, dari cingir. Nih dari jari kelingking. 10. Siap? 10, 9, 8, 7, 6. Sisanya ada berapa? 6 tambah 4? 6 tambah 4? 10. Ini hijau kebaca. Ulangi gerak. Di kelingking lihat. Kata bapak juga lihat. Ini jadi kelingking, cingir. 10, 9, 8, 7, 6. Sisanya berapa? 6 tambah 4? 10. Iya teka itu. Jadi jari kita ada sebab. Benar kak? Benar kak? Coba lagi. Nih jarinya ke dalamin satu tuh ya. Berarti yang Alvin duduk sayang. Berarti yang di depan ada 10. Kita lagi lihat. 10, 9, 8, 7, 6. Sisanya? 3. Itu yang belum dihitung berapa? 3 apa 4? Ulangi gerak, kamu masukin yang benar. Bukan begitu, gini lihat. Nih, tuh di sini. Ah, gitu, masukin satu masukinnya, yang satu ke atas. Tuh. Satu. Ya, siap ya? Lihat. 10, 9, 8, 7, 6. Sisanya yang belum dihitung berapa? 6 tambah 4? 10. Ini enggak kehitung. Jadi sebel. Jaim tak. Ayo, kita lanjut materinya. Sebelum nanti ke diskusi. Nih, ini adalah udah fokus lagi ke sini bagian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum, itu kalau disengaja. Kalau nggak disengaja tidak batal. Muntah dengan sengaja. Gimana contoh muntah dengan sengaja? Misalnya masukin jari-jarinya ke sini. Dulu muntah, nah itu disengaja. Kalau nggak disengaja tidak batal. Hilang akal seperti gila atau mabuk tuh. Tiba-tiba si Rima lagi puasa, beletok tegelo. Gila, nggak lama cuma 1 menit. Itu batal puasanya. Yang selanjutnya, haid atau nifas bagi wanita. Tadi sudah dibahas.
murtad, keluar dari Islam. Ketika dia sedang puasa mengiktirkan bahwa Allah itu bukan Tuhan saya misalnya, itu langsung dia keluar dari Islam dan puasanya batal. Yang selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh walaupun bukan makanan. Misalnya memasukkan kelereng ke dalam mulut, masuk ke dalam. Nah, itu juga batal meskipun bukan makanan dan minuman. Dilanjutkan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa nih. Pertama, melakukan perbuatan dan perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, gibah. Gibah itu apa? Apa yang tahu arti gibah laki-laki? Ngomongin kejelekan orang. Ngomongin orang, orangnya tidak ada diomongin dan gibah. Itu bisa merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya yang batal, rusak. Terus menghina, hasud, dengki, marah, memfitnah dan lain sebagainya. Sengaja melihat gambar-gambar yang membangkitkan nafsu syahwatnya itu juga membatalkan pahala puasa. Nah, dilihat lagi sini. Amalan bulan Ramadan 1 tarawih. Tarawih itu adalah sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat isya pada malam bulan Ramadan. Yang kedua witir, tadarus Al-Quran, sedekah, belajar agama, iktikaf, berdiam diri di masjid itu pada 10 hari pada bulan Ramadan. Nah, ini lihat problem based learning. Kita akan menonton video. Kalian nanti tugasnya menulis nih, diisi. Apa itu gibah nih? Apa itu gibah? Yang kedua, bagaimana konsekuensi atau akibat gibah kalau dilakukan ketika sedang berpuasa? Kalau kita sedang puasa nih, gibah ngomongin batur. Apa akibatnya? Tulis. Ayo, semampu kalian saja. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat gibah? Kumaha carana supaya kita terhindar dari ngomongin batur? Gimana caranya? Ya, silakan dimulai. Tapi dengar dulu nih videonya, tonton dulu sebelum melihat itu, ya. Lihat dulu videonya. Nih. Nyinyir, gibah, julid dan fitnah di bulan puasa. Ngomongin dan fitnah orang itu dosa tahu. Apalagi nyinyir dan buat post di media sosial, banget deh. Tapi tahu nggak sih lo, nyinyir, gibah, julid dan fitnah itu bisa batal puasa apa enggak ya? Semakin kuat kualitas puasa kita, semakin pahala puasa. Jadi kalau misalnya berpuasa sudah ngomongin orang, dan dengan dipakai kopi, kemudian jadi mana itu dipakai kok. Nah, puasanya itu tapi pahalanya jangan rokok. Ngomongin dan fitnah orang itu emang nggak batalin puasa, tapi percuma aja kalau puasa, tapi pahalanya nggak ada. Daripada julitin orang, mending bikin konten positif di medsos. Atau yuk lanjutkan aja di bulan puasa, tidak pahala. Nah, kalau kita melihat video itu, nah kalian silakan yang pertanyaan tadi di ini ya, pertanyaan yang tadi dijawab. Yang pertama itu apa itu gibah? Nah, silakan. Waktunya 3 menit ya. Tulis gibah artinya ini. Yang kedua, bagaimana akibat kalau kita sedang puasa kita gibah? Bagaimana konsekuensi atau akibat gibah yang dilakukan ketika kita sedang berpuasa? Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat gibah? Nah, silakan di ini. Waktunya 3 menit. Satu soalnya nggak usah ditulis lagi, langsung isinya saja. Itu soalnya ada di sana. Nomor 2, bagaimana konsekuensi atau akibat gibah yang dilakukan ketika kita sedang puasa? Puasanya jadi apa? Yo. Tulis jawabannya ya, langsung ya. Soalnya ada di depan, jadi kalian menulis jawabannya saja. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat gibah? Caranya gimana?
Caranya bagaimana supaya kita terhindar dari sifat ghibah? Supaya itu ngomongkeun batur wae. Apa? Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat ghibah? Sifat ngomongin orang lain, ibaratnya ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Supaya terhindar dari itu gimana caranya? Coba ada yang bisa menjawab nomor 1? Siapa dulu? Tuh coba itu siapa namanya? Silakan. Ghibah artinya apa? Mengomongin orang lain atau ngomongin kejelekan orang lain. Laki-lakinya apa arti ghibah? 1. Ghibah adalah Mengomongkan kejelekan orang lain. tuh ngomongkan kejelekan orang lain, itu artinya ghibah. Sekarang yang kedua, bagaimana konsekuensi atau akibat ghibah yang dilakukan ketika kita sedang berpuasa? Ada yang bisa? Tuh siapa bisa? Bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ghibah itu membatalkan pahala puasa. Nih yang ketiga ada yang bisa? Siapa? Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat ghibah? Membaca Al-Quran. Tuh bagus Sofi. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Rajin beribadah di masjid ya. Lakukan hal-hal yang baik. Nah, kita sudah selesai nih. Mudah-mudahan bisa ini. Cuman sebelum kita ini, kalian silahkan untuk mengisi LKPD ini. Lembar kerja siswa ya. Satu orang satu, kasih nama dulu di atas. Terus diisi 5 soal. Waktunya 5 menit. Ya. Nih. 5 soal. Ini LKPD diisi oleh kalian, ya. Kok waktunya kok 5 menit? Iya, satu soal 1 menit. Bisa ya? Ya? Nih. Kasih nama di atasnya. Ya, langsung dijawab. Pertanyaan pertama, kewajiban puasa terdapat dalam Al-Quran surat apa? Kedua, sebutkan yang termasuk rukun puasa. Rukun puasa mah tadi ada 2 kan? Sebutkan kita 1 apa, 2 apa. Nomor 3, sebutkan hal yang membatalkan puasa. 3 saja yang membatalkan puasa apa? Yang keempat, membaca Al-Quran pada malam hari di bulan Ramadan disebut. Itu gampang sekali ya. Nomor 5, berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya titik-titik tadi sudah. Yang sudah boleh dikedepankan. Awas namanya lupa. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Kalau ada yang tidak paham pertanyaannya, boleh bertanya. Nanti dijelaskan sedikit. Boleh ditanyakan pertanyaannya yang kurang paham. Sudah boleh kedepankan.
Sudah? Sebutkan yang termasuk hukum puasa. Sudah, Bin? Tuh. Di sini, di sini, di kertas ini. Bukan di... Nah, bahayanya dia. Salah juga. Sudah. Sudah. Sopi sudah. Satu lagi. Sudah? Belum? Dah. Meja itu aja. Baik, ini sudah dikumpulkan semua, ya. Sudah dikumpulkan semua. Kita akan ini ke kesimpulan. Ini insya Allah nanti sama Bapak ditilai semuanya. Sekian dan terima kasih. Cuma sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa puasa menurut bahasa artinya menahan. Sementara menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, anak-anak, untuk kesempatan ini kita selesaikan dulu pembelajaran kita. Cuma untuk materi minggu depan, yaitu tentang materi kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, kalian nanti boleh melihat-lihat ya di internet atau di buku, baca-baca tentang sejarah Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.